mahasiswa itu bukan cuman dituntut untuk cerdas dalam intelektual, akan tetapi juga bisa menciptakan sebuah karya yang bisa menjadi solusi. Dampak nyatanya kita berharapnya ketika mahasiswa itu mempunyai ide, terus mereka presentasikan di event Harvest ini, bukan hanya sekedar presentasi biasa aja, akan tetapi bisa diaplikasikan juga di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Neneng Royatul Muawanah yang akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Oke teman-teman, pada podcast kali ini sangat menarik sekali karena akan ada event yang sangat besar di UIN SMA Banten yang diadakan oleh salah satu UKM yang ada di UIN Banten, yaitu UKM Prima. Nah, pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama dari BPH-nya, yang kedua dari BPHU, dan juga yang kedua ada dari BPH pelaksananya. Kita langsung saja perkenalan dengan kedua narasumber kita. Oke, silakan perkenalan dari BPHU-nya sendiri mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Umi Husna selaku Bendahara Umum UKM Prima. Saya Azza Latifah sebagai Ketua Pelaksana dari acara Harvest. Oke kakak-kakak, halo selamat datang. Selamat. Oke, gimana nih kabarnya? Baik. Oke, untuk persiapan event besarnya gimana? Cukup menguras tenaga ya. Pasti ya, karena ini event sangat besar ya yang ada di UIN Banten. Oke, teman-teman pasti penasaran kan event apa? Oke, boleh dijelaskan event apa yang akan dilaksanakan oleh Prima itu sendiri? Mungkin kalau acara Harvest ini sendiri ya, yaitu Hasanuddin Research Festival tahun 2025. Ini adalah lomba dari ajang nasional dalam kategori esai, yang dimana peserta itu menciptakan sebuah karya esai yang akan dilombakan. Nah, ini dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Oke, itu namanya Harvest ya? Ya, betul. Harvest 2025. Kayak tadi udah dijelasin teman-teman terkait Harvest itu apa. Kemudian kita pastinya pengen tahu nih latar belakang. Kenapa sih Harvest itu di tahun ini tuh latar belakangnya apa gitu? Kalau dari Harvest sendiri latar belakangnya itu karena kita ranahnya ini adalah mahasiswa ya. Mahasiswa itu bukan cuman dituntut untuk cerdas dalam intelektual, akan tetapi juga bisa menciptakan sebuah karya yang bisa menjadi solusi gitu bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satunya itu menciptakan sebuah karya esai kayak gitu. Oke, kalau dari BPHU-nya sendiri? Ya karena kan sebelumnya Harvest ini juga udah jadi event tahunan ya Kak. Harvest itu udah mulai dari tahun 2018. Nah, kemudian itu pelaksanakan offline ya di kampus 1. Nah, kemudian sempat vakum tuh karena Covid juga kan. Nah, dan tahun 2020 itu dilaksanakan secara online. Tahun 2022 itu online juga. Nah, dan baru terlaksana kembali secara offline ini di tahun 2025, masa jabatan Ketum 2025 ini. Oh lah, berarti sebelum-sebelumnya tuh online ya? Iya. Karena Covid tadi, oke. Berarti baru mau buka, Mulai mulai lagi lagi, gitu ya, secara offline gitu. Oke, kalau untuk tema dari Harvest sendiri di tahun ini tuh apa sih? Untuk temanya sendiri itu mengangkat riset inovatif untuk masa depan berkelanjutan di Indonesia. Oke, itu kan tema yang ini ya. Kalau untuk latar belakang kenapa sih ngambil tema itu gitu? Kenapa? Tadi karena mahasiswa bukan cuma dituntut untuk cerdas dalam intelektual ya. Nah, makanya kita mengambil riset inovatif. Kenapa? Karena ya kita harus menciptakan suatu karya yang bukan cuma untuk meriset segala sesuatu, akan tetapi juga harus inovatif. Tadi buat solusi di lingkungannya baik masyarakat maupun pemerintahan. Seperti itu. Oke, ada lagi? Tambahan? Cukup. Oke, cukup ya. Kayak itu untuk latar belakang temanya. Nah, untuk kriteria untuk kategori peserta yang bisa ikut dalam perlombaan Harvest ini apa? Apa aja tuh?
Untuk rencana awal kan kita ada 2 kategori ya Kak, ada yang jenjang mahasiswa sama SMA siswa. Akan tetapi dalam perekrutannya di kita itu cuman lolos di jenjang mahasiswa aja, karena mungkin dari siswanya itu minatnya kurang ya, mungkin juga belum memahami terkait karya ilmiah itu, esai itu apa sebenarnya gitu. Jadi untuk yang sekarang ini kita fokusnya itu ke kategori mahasiswa, karena minat yang paling banyak itu dari si mahasiswa sendiri. Gitu. Oke, kalau untuk kriterianya? Kalau untuk kriterianya itu yang pertama mahasiswa S1 atau yang sederajat, kemudian ini kan sistemnya berkelompok ya, jadi harus berkelompok itu maksimal 3 orang dari universitas yang sama. Jadi nggak bisa lintas universitas. Nggak bisa collab gitu ya? Iya, nggak bisa collab. Cuman masih bisa kayak prodinya kan berbeda ya. Nah itu masih bisa. Tetapi masih dalam satu universitas yang sama. Terus kemudian itu karya yang belum pernah menang ataupun belum pernah dilombakan. Jadi harus bersifat orisinal gitu. Terus untuk tingkat plagiasinya itu dicek yaitu maksimal 20%. Wow, keren sekali 20% ya. Saya sendiri gitu kan. Wow gitu. Luar biasa. Ya pantas tadi dari SMA tuh kurang ya. Jadi ya bener-bener harus kritis banget ya untuk membuat esai ini. Karena memang tingkatnya juga nasional. Bukan tingkat Banten lagi, jadi nasional. Jadi seluruh universitas yang ada di Indonesia bisa ikut di lomba ini. Oke, tadi untuk kriteria sudah, kemudian kita juga pengen tahu nih untuk seleksi dari penjuriannya, seleksi karyanya itu sendiri seperti apa? Kalau untuk seleksi papernya ya, kan kita ada 2 seleksi. Yang pertama itu paper sama presentasi. Nah, kemudian kita sudah menseleksi nih paper tersebut dari 46 karya atau tim. Itu jadi kita mulai dari penulisannya, kayak format penilaian, terus mungkin original karyanya, idenya gitu, terus argumentasinya terhadap permasalahan tersebut dan solusi yang ditawarkan itu apa, kayak gitu. Oke, ada lagi? Tambahan lagi? Cukup ya? Cukup ya, itu aja. Mungkin kalau untuk seleksi seperti secara umumnya aja gitu ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau untuk yang membedakan dari Harvest ini dengan perlombaan esai yang ada di luar sana itu apa sih? Oh, mungkin bukan cuman lomba biasa ya kita, karena kita juga mengadakan field trip yang dimana bukan cuma sekedar jalan-jalan aja gitu. Kita juga memperkenalkan kebudayaan Banten, terus juga kayak pemandangan Banten itu seperti apa. Jadi mahasiswa yang dari luar pun juga bisa ikut mengenal Banten gitu tuh. Kayak itu? Oke, kalau misalnya untuk dampak nyata nih yang diharapkan ketika sudah ada lomba esai ini, seperti apa itu? Dampak nyatanya kita berharapnya ketika mahasiswa itu mempunyai ide, terus mereka presentasikan di event Harvest ini, bukan hanya sekedar presentasi biasa aja, akan tetapi bisa diaplikasikan juga di lingkungan merekanya kayak gitu, khususnya buat mereka sendiri ya. Ya syukur-syukur dari mereka mengikuti event ini, implikasinya itu berdampak ke dianya itu banyak juga bermanfaat bagi orang sekitarnya gitu. Oke, kalau itu kan untuk dianya sendiri ya. Kalau untuk kebijakan publik atau untuk mungkin kebijakan berkelanjutannya, dampak nyata yang diharapkan seperti apa? Mungkin tadi ya, karena bukan hanya untuk membuat karya, itu diharapkan ya dari hasil karya esai itu bisa terapkan kayak gitu. Bisa diterapkan melalui kayak misalkan mereka kan rata-rata tuh sudah mempunyai prototipe ya, atau kayak contoh gambarannya, seperti misalkan membuat semen dari tulang ayam dan sebagainya. Itu diharapkan bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bukan cuma menulis paper aja gitu. Karena kan itu juga nanti bisa menjadi suatu kebanggaan kan bagi negara ya, jika kita bisa menemukan solusi atau inovatif yang memang wow banget kayak gitu. Oke, mantap ya. Ya, untuk harapan-harapannya semoga nanti
tercapai lah, bermanfaat gitu ya bagi teman-teman yang ikut. Oke, tadi untuk harapan atau dampak nyata, sekarang kita pengen tahu nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Prima dalam mengadakan Harvest ini apa sih tantangannya? Tantangannya ya, karena kan ini Harvest itu kan eventnya nasional ya. Kemudian juga tantangannya itu gimana caranya kita bisa event Harvest ini menarik para mahasiswa di lintas Indonesia ya. Dan itu juga kita salah satunya itu mempunyai cara dengan promosi, dengan menjalin media partner dengan berbagai media platform info lomba gitu. Salah satunya di Instagram. Jadi dari situ kita menjalin kerjasama buat jadi media partner agar event lomba Harvest ini bisa disebarluaskan ke di jenjang universitas di Indonesia gitu. Oke, kalau tadi kan berbicara tentang menarik perhatian gitu ya. Iya. Selain tadi berkolaborasi dengan di Instagram tadi dengan event lomba, apalagi sih yang dilakukan oleh Prima untuk menarik peserta dari univ-univ lain gitu untuk ikut lomba di Harvest ini? Kita kan punya akun Instagram ya, itu Harvest Prima 2025. Jadi untuk Instagram tersebut kita gunakan sebagai media promosi juga. Terus kita juga menyebarluaskan melalui WA, terus Instagram, terus misalkan Facebook, dan mungkin kita mengupload web kayak Zetizen itu diupload kan melalui web kayak gitu. Jadi lumayan banyak sih media partnernya. Jadi alhamdulillahnya masih kejangkau untuk universitas luar gitu. Oke, berarti itu lebih memanfaatkan teknologi ya. Betul. Mungkin dengan cara konten juga ya. Iya, konten. Gitu untuk menarik biasanya ya kalau untuk mahasiswa memang sudah memiliki gadget, kemudian sudah memiliki Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Jadi di situ untuk memanfaatkannya kali ya. Oke, kalau misalnya untuk dukungan dari panitia nih ke peserta itu seperti apa dukungannya? Dukungannya dengan penghargaannya gitu. Kalau untuk penghargaannya kita mengambil 3 besar ya. Untuk kayak penjuaraan juara 1, 2, 3 itu kita mensupportnya itu berupa uang pembinaan aja, berserta ada medali gitu kan, piagam ataupun sertifikat. Iya betul. Oke, berarti kalau untuk ini ada uang pembinaan juga ya. Ada ini. Nah, kalau misalnya kita melihat dengan lomba-lomba di luar gitu kan ada uang HTM-nya. Nah, kalau di Harvest ada nggak kira-kira? Ada ya? Ada karena ini nasional ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman harus ada effortnya gitu. Kalau boleh tahu berapa tuh? Untuk gelombang pertama, karena kita baru mulai mempromosikan kembali Harvest ini yang sempat vakum, itu untuk 10 tim tercepat itu kita gratisin. Akan tetapi untuk gelombang 1 selanjutnya dikenakan 20.000, dan kemudian untuk gelombang 2 itu 40.000. 20, 40. Ya Ya. dibilang itu murah ya. Masih murah. Itu murah banget teman-teman. Untuk Dengan event yang nasional, Iya. dengan harga yang segitu, apalagi tadi dengan ya orang tercepat ya digratiskan gitu kan. Itu benar-benar murah sih. Soalnya aku pernah ngelihat ada yang 50 sampai 80 kan. Ini 20.000, 40.000 ikut lah ya gitu. Oke. Iya, kalau misalnya untuk yang peserta ikut lomba ke Harvest ini, apakah ada kriteria, misal dia maksimal semester 5 atau memang nggak apa-apa gitu ikut semester 7 juga nggak apa-apa ikut gitu, atau seperti apa? Untuk kriteria yang spesifiknya itu tidak ada sih. Cuman mereka adalah mahasiswa S1 ataupun sederajat. Jadi nggak harus yang semester 5 atau maksimal semester 7 itu enggak. Jadi semisal mereka masih dalam lingkup universitas tersebut itu diperbolehkan ikut. Seperti itu sih. Berarti tetap bebas ya, aman iya. gitu kan. Dari semester 1 collab dengan semester 7 juga. Mantap nih teman-teman yang baru semester 1 kolaborasi dengan semester 7. Langsung deh. Ya bisa Langsung daftar. dapat gitu kan. Oke, kalau misalnya dari konteks akademiknya nih, kan tadi kita berbicara tentang ya orisinal karya yang orisinal. Nah, dari Prima sendiri bagaimana memastikan karya itu benar-benar orisinal, belum pernah diikut sertakan di lomba-lomba yang lain?
Jadi untuk menilai secara orisinilitas karya itu kan kita ada penjurian juga ya, ada jurinya. Jadi bukan hanya dicek secara plagiarismenya melewat cek Turnitin, akan tetapi kita juga ada juri yang memang udah profesional di bidangnya gitu kan. Jurinya itu ada yang dari Sivitas Akademik UIN Banten sendiri, kemudian ada dari alumni kitanya teh. Jadi untuk penjurian ini ada 3. Nah dari penjurian itu kan dari mereka yang bakal menyeleksi nih kira-kira dari paper mereka yang kirimkan ke kita itu masuk nggak sih buat diloloskan menjadi masuk ke tahap berikutnya gitu, agar paper mereka itu bisa dipresentasikan di nanti hari Sabtu depan. Oke, itu ya. Ada tambahan lagi? Mungkin kalau misalkan dari panitia sendiri ya, karena Prima ini juga banyak berkolaborasi dengan UKM-UKM yang lain yang memang dalam bidang penelitian itu, kita juga jadi sering melihat paper-paper esai dari lomba gitu kan ya. Jadi mungkin kita bisa kayak, oh ini udah pernah dilombakan, oh ini udah pernah juara nih di event ini. Jadi kalau seperti itu kita langsung blacklist kayak gitu. Oke, karena memang Prima fokus ke bidang penelitian. Iya, penelitian ya. Jadi sering kolaborasi dengan sering melihat karya-karya yang emang sudah ini gitu. Oke, berarti harus hati-hati nih teman-teman, jangan macam-macam nih ya Prima ngadain lomba karena memang fokusnya ke penelitian tersebut. Nah, untuk harapan diadakan Harvest ini di tahun 2025 ini seperti apa? Harapan dari BPHU, dari BPHP, silakan dari BPHU dulu mungkin. Harapannya semoga dengan adanya event Harvest ini bisa dilaksanakan secara event berkelanjutan di tahun kepengurusan tahun berikutnya, dan juga semoga untuk pelaksanaan Harvest sekarang ini bisa berjalan dengan lancar, karena kan sebentar lagi ya pelaksanaannya. Mohon dukungannya juga kepada teman-teman semua, semoga dikasih kelancaran dan semoga sukses untuk pelaksanaan Harvest di tahun 2025. Amin. Mungkin harapnya sama ya, terselenggaranya Harvest ini bukan hanya sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan idenya, akan tetapi juga bisa memperkenalkan UIN SMA Banten ini ke universitas-universitas yang lain juga, termasuk UKM Prima di dalamnya, seperti itu. Dan mungkin juga semoga acara Harvest ini bisa menjadi acara yang berkelanjutan dan sampai terus pokoknya. Sampai terus dilanjutkan oleh adik-adiknya ya. Tadi kita udah bahas banyak tapi kita belum spill nih untuk pendaftarannya itu sendiri, dari kapan sampai kapan sih? Kalau untuk gelombang pertama itu kemarin kita buka dari tanggal 15 Juli sampai 31 Juli ya, 31 Juli. Kemudian gelombang keduanya itu dari bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus. Oh, berarti sudah ya? Iya, sudah. Oh, sudah. Berarti tinggal pelaksanaannya aja. Oke, teman-teman semua, sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir ya. Untuk mungkin ajakan dari BPHU-nya, dari BPHP-nya kepada teman-teman semua untuk mengikuti ini. Boleh sih. Untuk ininya mungkin ajakan ke yang peserta sudah masuk. Mungkin untuk teman-teman semua baik finalis maupun peserta Harvest pada acara Harvest 2025 ini diharapkan menjaga kesehatan ya, karena memang lumayan padat jadwalnya. Dan kemudian ayo yang belum lolos mungkin bisa daftar di tahun berikutnya. Betul. Karena masih ada harvest lagi ya. Yang berikutnya yang lebih luar biasa pastinya ya. Pasti. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebagai closing? Cukup. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa ikut di Harvest selanjutnya di tahun 2026. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kak sudah datang, sudah memenuhi undangan kami di podcast kali ini. Dan teman-teman, itulah tadi ya informasi terkait dengan Harvest. Mungkin untuk teman-teman yang belum lolos di Harvest tahun ini bisa ikut di Harvest tahun depan. Dan bagi teman-teman yang sudah lolos, jaga kesehatannya dan juga semangat
untuk pelaksanaan Harvest di tahun 2025. Saya Neneng Royatul Mawana sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.